Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus hadirin hadirat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala rahmatal abrar. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita direstui, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di setiap hari Sabtu ini untuk menimba ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat ini kita Masya Allah di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada menimba ilmu beliau, kemudian mengamalkan ilmu beliau dan menyampaikan ilmu beliau, sehingga kaula panjenengan berharap dengan hadirnya kita di waktu yang singkat ini menimba ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk umat yang dikenal, umat yang dipandang, umat yang diperhatikan, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pembahasan terakhir tentang fasal wirid yang berupa membaca Al-Quranul Karim. Kemarin alhamdulillah pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji bagaimana keutamaan, kepentingan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk melazimi Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di sini beliau menyatakan, wa iyyaka an yakuna hammuka fi tilawatika maqsuran alal iktsar minha duna tadabburin wa taratulin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyatakan, hadirin hadirat, memang betul memperbanyak daripada bacaan Al-Quran itu sangat penting sekali. Bahkan dinyatakan bahwasanya adadu darajil jannah bi adadi ayil Quran, tingginya tangga-tangga surganya Allah itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Fatakunu manzilah man yaqra'ul Quran kullu fi ala darajatil jannah. Sehingga dikatakan tangga-tangga yang ada di surga itu sesuai dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Seseorang yang rutin menghatamkan Al-Quran, menyempurnakan bacaan Al-Quran, kelak akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bahas kemarin bagaimana fadilahnya yang sangat banyak, diantaranya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan bagi seseorang yang rutin ngaji Al-Quran, kata Nabi SAW, yuqalu liqari'il Quran iqra warqa waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kalau di surga akan dinyatakan dengan pernyataan mulia, bacalah dan naiklah engkau semakin luhur derajatmu, dan tartillah
sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil ketika di alam dunia, karena kedudukanmu adalah setinggi akhir ayat yang engkau baca ketika di alam dunia. Tapi di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau menyatakan para rawuh bahwasanya jangan hanya fokus memperbanyak saja tanpa tadabbur, yakni merenungi maknanya, memahami tafsirnya, wa tartilin, dan membacanya dengan tartil. Sehingga beliau melanjutkan, wa alaika, maka hendaknya engkau idza talauta bitadabburi wal fahmi, ketika engkau membaca ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya dengan tadabbur, dengan berusaha memahami. Nah, tapi niki para rawuh, memahami Al-Quran, mencerna makna-maknanya tentunya bukan hanya dengan terjemahan Al-Quran, yaitu memahami makna ayat-ayat firman-firman Allah harus melalui para ulama, yaitu bagaimana kita sekarang dengan sangat mudah untuk membaca kitab-kitab terjemah tafsir. Nah niku seperti itu. Jangan sampai kawula panjenengan memahami Al-Quran keliru. Nah niki bahaya. Man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, dikatakan barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Loh, ini kalau Allah Ta'ala ini. Allah berfirman seperti ini. Nah, kemudian maknanya diarahkan sesuai dengan murni pemikirannya. Wah, ini sangat tercela. Bahkan dikatakan orang yang memaknai Al-Quran dengan pikirannya sendiri, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Lah Al-Quran ini para rawuh. Lah terus gimana niku kita kok melihat kitab-kitab tafsir? Ada tafsir Jalalain, ada tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Hasyiah As-Sawi, ada tafsir Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada tafsir Al-Imam Mutawalli Sya'rawi. Lu mereka itu apakah bukan memahami dengan pemikirannya? Mboten para rawuh. Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain atau dengan penjelasan daripada sosok yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga para ulama niku hanya menjelaskan kepada kawula panjenengan. Nah, di dalam tafsir niku dijelaskan ayat ini maknanya ini. Loh kok bisa? Iya. Nah, ini Gusti Allah menyebutkan dalam surat yang lain ayatnya seperti ini. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran niku saling menjelaskan. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara gamblang. Nah, secara rincinya ini seperti apa nggih? Nah, niku ada dalam ayat yang lain. Nah, jadi tafsir Al-Quran bil Quran. Atau juga yang kedua, tafsir ayat Al-Quran niku dengan penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sosok yang diturunkan kepada dirinya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, sehingga sangat perlu ekstra hati-hati nggih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran niki, sangat perlu hati-hati. Nah, jadi memahami niku dengan hati-hati. Lah adapun yang ada terjemahan sekarang niku hakikatnya terjemah tafsir para rawuh. Karena Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara persis. Nah, makanya terjadi perbedaan pendapat antara ulama tafsir. Ada yang mentafsiri kalamullah dengan seperti ini. Nah, bukan karena pemikirannya, nggih. Ya karena tadi itu ijtihad melalui hadis-hadis Nabi, melalui firman-firman Allah daripada ayat-ayat yang lain. Nah, mereka memahami masing-masing. Adapun yang dalalahnya niku dalalah qat'iyah, maknanya niku jelas gamblang. Nah, mereka sepakat. Namun ada beberapa ayat
yang mereka niku para ulama mufassirin berbeda pendapat, seperti ini, seperti ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di toko-toko misalnya Al-Qur'an dan terjemahnya, nggih, tulisannya kan dan terjemahnya. Lah niku disingkat sebetulnya Al-Qur'an dan terjemah tafsir daripada Al-Qur'an. Nah, itu kita pahami, boleh itu. Kita renungi maknanya, kita renungi apa yang ingin Gusti Allah sampaikan kepada saya ya. Panjenengan mosok ndak penasaran? Kita sebagai makhluknya Allah, kita diciptakan diberi nikmat kali Gusti Allah, kita diberi segalanya oleh Allah, dimanja oleh Gusti Allah. Apakah kita niku kok nggak pengen? Ya Allah, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi ya, menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Apa kira-kira yang terkandung di dalamnya? Nah, Al-Imam Hasan Al-Basri niku, hadirin hadirat, beliau niku sampai menyatakan betapa para orang-orang soleh solihah terdahulu niku sangat berusaha mentadaburi, memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Innaman kana qablakum ra'aw hadzal Qur'an rasail ilaihim min rabbihim. Sesungguhnya mereka orang-orang soleh terdahulu itu mereka menyaksikan Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran ini surat daripada Allah kepada mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yunafidzunaha bin-nahar. Sehingga mereka para ulama niku mentadaburi firman-firman Allah pada malam hari. Betul-betul fokus, betul-betul merenungi, menikmati. Lu sampai para rawuh tidak jarang di antara mereka niku malam hari baca Al-Quran, Al-Quran yang itu basah. Ya basah bukan karena iler ketiduran nggih. Basah karena napa? Tetesan-tetesan air mata mereka ketika merenungi indahnya, dahsyatnya kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, pada malam hari mereka merenungi indahnya kalamullah. Direnungi pelan-pelan. Bukan hanya direnungi para rawuh, bukan hanya dibaca, wa yunafidzunaha bin nahar. Ketika mulai pagi hari, ketika memulai harinya, mereka melaksanakan apa yang tadi malam mereka baca daripada kalam Rabbi, daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau boleh kita analogikan nggih. Orang itu kalau cinta dengan seseorang, cinta dengan orang tuanya misalnya lama nggak ketemu, dikirimi nek zaman dulu pakai surat nggih, pakai surat. Masya Allah, tahun-tahun nggak dapat surat dari orang tua, tiba-tiba dapat surat. Wah itu dieman-eman, dibacanya pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku, misalnya yang tersayang, kemudian berisikan pesan, dibaca satu-satu, direnungi, dinikmati surat tadi itu. Besok kangen sama ibunya, dilihat lagi, dibaca lagi. Seminggu kangen, baca surat itu lagi. Mereka para kaum solihin yang di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, demikian para rawuh. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya merasa senang ketika mendapatkan pesan. Sampai mungkin hafal, mungkin apa yang dikatakan satu persatu tuh hafal. Kenapa? Karena merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan. Mereka para kaum solihin seperti itu. Sehingga kita niki diajari kali Imamul Haddad, jangan sekedar banyak-banyakan saja, tapi coba renungkanlah daripada kalamullah. Caranya gimana biar lebih mudah untuk faham, lebih mudah untuk terenyuh? Wasta'in ala dzalika bitartili wat tarassul. Nah niki dikasih resep nih kali waliullah nggih, kali Imamul Haddad niki wali kutub beliau. Apa kata beliau? Yang pertama bacanya dengan tartil. Nah, niki penting tartil nggih. Nabi SAW ya, beliau menyatakan di dalam hadisnya ya,
barang siapa yang tidak melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan nada, maka enggak termasuk golongan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi tartil niku penting para rawuh. Sebisa mungkin ya tartil dinadakan tadi itu bacaan Al-Quran ya. Karena dapat membantu kekhusyuan di dalam memahami kalamullah. Kemudian juga wattarasul, satu-satu perkata, satu-satu dinikmati, direnungkan. Ya jangan banter-banteran tuh ya bismillahirrahmanirrahim terus ya banter. 15 menit satu juz misalnya, 10 menit dapat satu juz. Tapi hanya banter-banteran saja. Wis pokoknya hatam ya. Pokoknya hatam lah. Ini kurang baik niki. Nah, kata beliau apa? Pelan-pelan dengan tartil. Kemudian bacanya satu persatu. Nah, karena itu dapat membantu apa? Dapat membantu kekhusyuan nanti, dapat membantu hudur. Nah, cobalah panjenengan ya baca apa Al-Qur'an cepet-cepetan atau secara pelan-pelan, tentu berbeda. Nah, kemudian dawuh beliau wa ahdir fi qalbik azamatal mutakallim subhana. Bacanya dengan tartil, pelan-pelan, dan dawuh Imamul Haddad, dan rasakan di dalam hatimu keagungan yang berbicara kepadamu dengan firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasakan bahwasanya yang berfirman itu adalah Rabbul Alamin. Yang berfirman adalah pemilik kita, pemelihara kita, pemberi rizki kita, pemilik hidup dan mati kita. Sosok yang kepadanya lah kelak kita akan kembali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Direnungkan. Wa annaka baina yadayh, dan renungkan, bayangkan engkau di hadapannya Gusti Allah. Taqra alaihi kitabah alladzi amaraka fihi wa nahak wa wa'adak wa wasak. Bayangkan engkau membaca di hadapan Allah Tuhan yang telah memerintahkan kamu dengan perintahnya, melarang kamu dengan larangannya dalam firman-Nya, telah memberikan nasihat kamu, berwasiat kepada kamu. Dan ketika engkau membaca ayat-ayat pengesaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, maka penuhi hatimu dengan pengagungan, penghormatan kepada Allah. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id mumtali'an birraghbi warrahab. Ketika engkau membaca ayat-ayat yang di situ Allah menjanjikan bagaimana hamba yang nurut kepada Gusti Allah, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi hatimu dengan rasa berharap, rasa ingin minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika membaca ayat-ayat yang mengerikan, menjelaskan tentang pedihnya seseorang yang melanggar perintah Allah, seseorang yang menjauh dari Allah, maka penuhi di dalam hatimu rasa khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu. Kemudian ketika membaca ayat-ayat yang di situ terletak perintah Allah, maka renungkanlah bahwasanya yang menyatakan ini Gusti Allah, pemilik kita, pemelihara kita, yang harus wajib kita taati. Wazawajir, dan teguran-teguran Gusti Allah itu direnungkan. Syakiran, dalam bentuk bersyukur. Begitu pula mu'tarifan bit taksir, mengaku bahwa kita ini masih kurang dalam pengagungan, dalam peribadatan kepada Gusti Allah. Au mustaghfiran aziman ala tashmir, jika kita sudah melakukan yang baik, maka kita tetap merasakan kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu malaikat niku para rawuh, yang mana mereka itu tidak pernah bermaksiat
full berbuat taat. Lu mereka niku masih menyatakan, ya Allah ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah Gusti, kami ini belum menyembah kepadamu dengan penyembahan yang seharusnya. Wala arafnaka haqqa ma'rifatik, dan kami belum mengenal kepadamu ya Allah Gusti dengan sepengenalan yang sebenar-benarnya. Nah, apalagi kita sebagai umat manusia masih banyak kekurangan. Nah, jika kita melihat bagaimana mereka niku para ulama, para aulia di dalam merenungi kalamullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu, beliau menyatakan, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Kurang kebaikan, apalagi tidak ada kebaikan dalam bacaan Al-Quran jika tidak ada tadabbur ayat di dalam pembacaan ayat-ayat tersebut. Lu bahkan para rawuh, sebagian para salaf niku menyatakan, la an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma wa atafahuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullah. Sebagian ulama sholihin ini menyatakan, saya membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, niku kan menjelaskan tentang apa? Prosesi kiamat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncangkan oleh Allah segoncang-goncangnya. Loh nih. Nasallallahu salam wal afiyah. Kalau cuman gempa bumi niku biasa. Itu pun panik nih, panik beberapa bulan yang lalu nih. Bulan apa niku? Bulan Ramadan nih. Tahun lalu niku. Terjadi gempa. Niku luar biasa. Gempa. Nah, itu masih sedikit saja. Nah, tapi ketika kelak prosesi kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, muka bumi ini ya akan melontarkan apa yang ada di dalamnya. Wa qala al insanu mala. Itu manusia bingung semua, hadirin. Malah apa yang terjadi? Sampai akhir daripada surat Al-Zalzalah. Mereka mengatakan, saya membaca surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah juga menjelaskan tentang apa? Hari kiamat. Dua surat ini jika saya baca dengan tadabbur, dengan perenungan yang mendalam, itu lebih saya cintai daripada saya hatam Al-Quran. Saking betapa dahsyatnya para rawuh, efek di dalam hati daripada tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh sampai sebagian ulama niku ditanya, misalnya ada dua orang niku ngajinya bareng, mulai bareng, selesainya bareng. Nah, tapi yang satu niki membaca surat Al-Baqarah saja awal akhir, yang kedua membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, mulainya bersamaan, akhirnya pun selesainya pun bersamaan. Yang satu baca satu surat, yang satu dua surat. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal? Maka dijawab oleh beliau, alladzi qara'al Baqarah faqat afdal. Yang baca surat Al-Baqarah saja itu lebih afdal. Kenapa? Karena membacanya satu persatu, pelan-pelan dengan tartil, serta merenungi setiap ayat-ayat daripada surat Al-Baqarah. Nah, luar biasa. Sehingga sangat eman sekali jika berlalu hari-hari kita tanpa merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, wa'alam, dan ketahuilah, annal Qur'ana huwal bahrul muhit. Al-Quran adalah lautan yang sangat luas sekali, dan darinya lah diambil permata-permata ilmu.
Dari Al-Quran diambil pemahaman-pemahaman yang agung. Bahkan beliau menyatakan, Imamul Haddad, faman futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin, barang siapa yang kemudian kalih Gusti Allah dibuka pemahamannya tentang ayat-ayat Al-Quran, maka pembukaan ilmu tersebut akan terus pada dirinya, wa tamma nuruh, dan akan sempurna cahayanya, wa tasa'a ilmuh, akan meluas keilmuannya, wa sara la yamallu min qiraatihi lailan wala nahara. Seseorang niku para rawuh jika telah dibuka kalih Gusti Allah pemahaman-pemahaman tentang firman-firman-Nya, maka dia tidak akan pernah merasa bosan baik pada siang maupun malam hari. Lu kenapa? Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu, karena dia telah mendapatkan maksud yang selama ini dia cari di dalam lantunan ayat-ayatnya. Wa dhafira minhu bimatlubihi, dia mendapatkan apa yang dia tujukan di dalam Al-Quran. Dan ini adalah sifat daripada seorang murid. Murid niku seorang yang meniti jalan mendekatkan dirinya kepada Allah, as-sadiq, yang tulus. Apalagi di akhir-akhir zaman niki para rawuh, jangan sampai kita terlepas daripada Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Saya meninggalkan untuk kalian wahai umatku dua hal, yang jika kalian berpegang erat dengan dua hal ini, sekalipun kalian hidup di akhir zaman, maka kalian tidak akan tersesat. Jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua hal tersebut? Kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, wa itrati ahla baiti, dan keluargaku ahlul baitku. Dalam satu riwayat, Kitabullahi wa sunnati, Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita pegang erat-erat, khususnya di akhir zaman. Nah, semakin kesini semakin pola pikir manusia niku para rawuh jika tidak berpedoman dengan agama akan semakin rancau, akan semakin kacau. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Nah, ini jika kita ingin selamat nopo dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua ini, Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu taala anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Nah, niki tingkat level yang the next level niki level yang cukup tinggi. Beliau mengatakan seseorang itu tidak dinyatakan sebagai seorang murid. Murid niku sinten? Seorang yang meniti jalan langkahnya mendekat kepada Allah. Seorang belum dikatakan sebagai murid sampai dia mendapatkan di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'annya kullama yurid, apa yang dia inginkan di dalam hidupnya. Dia mendapatkan masalah dalam hidup, dia mendapatkan jawabannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Merasakan kegundahan, jawabannya dalam Al-Qur'an. Merasakan kebingungan, jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Bingung di dalam memilih jalan, ternyata dia dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, niki tanda-tanda murid sejati. Para ulama niku luar biasa. Jangankan mengulangi Al-Qur'an, jangankan mengulangi sebuah surat, kadang satu ayat saja para rawuh niku diulang-ulang terus. Karena pemahaman, ya semakin diulang niku ayat mendapat pemahaman yang baru. Misalnya ada seorang wali yaitu Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau niki bergelar Jamalul Lail.
Karena beliau setiap malamnya niku menghiasi malam-malamnya beliau dengan munajat kepada Allah dengan Al-Quran. Erat sekali dengan Al-Quran beliau ini. Pernah suatu ketika beliau melantunkan firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan kepadanya wudda. Wudda niki para rawuh yaitu rahmat, yaitu cinta, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku dikatakan, diceritakan beliau niki Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail mengulangi kata wudda niku ya wudda, 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 wudda. Ya saya ja'alulahumur rahmanu wudda, 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 wudda. Beliau sholat malam sampai subuh mengulangi apa? Wudda, wudda, cinta, ya cinta. Kemudian wallahu a'lam mungkin Al-Habib Muhammad niki setiap mengulangi ayat tersebut beliau mendapatkan makna representasi daripada cinta. Wudda diulangi makna baru lagi, diulangi lagi makna baru lagi, diulangi lagi. Semakin mesra, semakin dekat, semakin nikmat, semakin indah, semakin intim, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin beliau ulangi ayat tersebut, semakin mendapatkan makna yang baru. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi niku beliau menyatakan ya niki khususiyah membaca Al-Quran tang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, keistimewaannya lain lagi para rawuh. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi niku sampai mengatakan, saya mendapati futuh niku pembukaan ilmu dari Allah dalam ayat-ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan daripada futuhat pembukaan ilmu yang tidak saya dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi ngaji tentang bulan suci Ramadan dengan tadabbur, dengan ngaji di luar bulan Ramadan, bagi beliau Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi niku berbeda jauh. Ketika di bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, beliau mendapatkan pembukaan ilmu-ilmu daripada makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak beliau dapatkan dalam bulan-bulan yang lainnya. Nah, kemudian di akhir Imamul Haddad mengingatkan kepada kaula panjenengan, wa alaika bil muhafadhah ala qiraati suwar wal ayat allati waradal hathu 'alaiha fi sunnah fi ba'dil awqat. Nah, hendaknya kamu juga menjaga daripada membaca surat-surat tertentu yang memiliki keistimewaan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa min dzalik, diantaranya dawuh beliau, an taqra'a kulla lailatin qabla an tanam alif lam mim as-sajdah. Nah, diantaranya dawuh beliau niki yaitu tidak meninggalkan pada malam hari melainkan membaca alif lam mim as-sajdah wa tabarakal muluk, dan surat tabarak. Nah, surat tabarak niki para rawuh yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Nah, kawula panjenengan niki nih hidup teng alam dunia niki kan nyata nggih. Kita bisa melihat, kita bisa menghindar daripada keburukan. Tapi nek teng alam kubur niki seperti apa modelnya wallahu a'lam. Mudah-mudahan selamat, amin ya rabbal alamin. Nah, niki dikasih cara kali Kanjeng Nabi, yaitu rutin membaca surat tabarak, tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya pendek beberapa ayat saja para rawuh. Nah, niku dibaca ba'dul isya. Nggih, ba'dul isya. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Surat tabarak adalah surat yang bermanfaat dan menyelamatkan daripada azab kubur. Azab kubur tidak bisa menyentuh tiang yang istiqamah membaca surat tabarak. Wa suratul waqiah, surat waqiah
Nabi SAW ya menyatakan man qara'aha kulla lailah lam tusibhu faqah. Barang siapa, katakannya Nabi, barang siapa yang rutin membaca surat Al-Waqiah setiap malam, tidak akan ditimpa kekurangan kemiskinan. Nah, niki yang menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama juga mengajarkan Al-Waqiah niki beserta doanya dibaca ba'da salat asar. Nah, niki memberikan keberkahan di dalam rezeki. Ya, monggo nggih dicoba insyaallah jenengan langsung melihatkan menyaksikan keberkahan semakin berkah. Kemudian baca amanah Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihil mu'minun. Ya, ayat akhir daripada Baqarah. Kemudian surat Ad-Dukhan pada malam Senin, surat Al-Jumu'ah, surat Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Nah, bahkan beliau mengatakan jika engkau bisa membaca 7 surat, ada para rawuh surat niki yang disebut As-Sab'u Al-Munjiyat, 7 surat penyelamat. Nah, niki apa saja? Yang pertama surat Kahfi. Ya, As-Sab'u Al-Munjiyat niki 7 surat penyelamat. Yang pertama Al-Kahfi, yang kedua As-Sajdah, surat Yasin, surat Fussilat, surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqiah, surat Al-Hasyr, surat Al-Mulk. Sebetulnya banyak faedah nggih, tapi waktu sudah habis nggih. Nah, akhirnya beliau menyatakan jika engkau pagi hari dan sore hari baca awal-awal surat Al-Hadid dan akhir daripada surat Al-Hasyr, untuk khusus surat sebelum tidur, nah niki pesan beliau, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya. Kemudian membaca ayatul kursi, kemudian membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, sampai beliau menyatakan waj'alha akhira ma taqul. Jadikanlah pembacaan surat-surat tersebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ayatul kursi, Qul ya ayyuhal kafirun, jadikanlah ayat-ayat tersebut adalah akhir yang engkau ucapkan sebelum tidurmu. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.